Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Wibiasakes dari Prodi Sistem Informasi 2022-05 Universitas Kuningan. Dalam mata kuliah pemrograman 2 dan pembuatan proyek, di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Stok Data Obat Apotek. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alur dari flowchart yang sudah saya buat dalam proyek kali ini. Nah, ini adalah flowchart sederhana yang sudah saya buat di dalam sistem manajemen stok data obat. Di sini memiliki 4 komponen utama: tambah, edit, hapus, reset. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tambah lalu user harus atau pengguna harus menginputkan kode obat, nama obat, ID kategori, stok, harga beli, harga jual, tanggal berlaku, dan juga tanggal expired. Setelah melakukan penginputan, maka ada keputusan validasi berhasil. Jika tidak, berarti user telah melakukan kesalahan dalam penginputan dan diarahkan kembali kepada penginputan utama. Dan jika user atau pengguna berhasil menginputkan nilai-nilai ini, maka akan disimpan di database dan menampilkan pesan di dalam aplikasi, yaitu data berhasil disimpan, lalu selesai untuk tambah. Selanjutnya ada edit. Untuk pengeditan berarti kita harus memilih data obat, salah satu data obat, dan tidak ada kode obat karena kode obat bersifat nilai primary key, di mana primary key itu adalah nilai yang tidak bisa diedit langsung kepada nama obat, ID kategori, stok, harga beli, harga jual, tanggal berlaku, dan juga tanggal expired. Ada lagi keputusan edit berhasil. Jika tidak, maka menampilkan pesan kesalahan. Lalu si user diarahkan kembali kepada penginputan ini, dan jika berhasil maka pengeditan akan otomatis disimpan di dalam database dan juga menampilkan pesan data berhasil diedit. Yang ketiga ada hapus. Untuk menghapus data, kita harus memilih salah satu data, yaitu untuk select data. Setelah memilih salah satu data, akan diberikan konfirmasi hapus kepada si pengguna. Jika pengguna tidak jadi untuk mengkonfirmasi atau menghapus data obat, yaitu untuk membatalkan operasi, maka langsung diarahkan kepada selesai karena tidak jadi. Jika konfirmasi hapus ini dilakukan, ya dikonfirmasi, berarti data obat tersebut dihapus dari database dan juga dari tampilan aplikasi dan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Yang keempat ada reset. Untuk reset yaitu kita harus memilih salah satu data obat terlebih dahulu, dan dua keputusan atau ada keputusan ya tidak untuk pengguna batalkan operasi, maka kita akan selesai karena tidak ada aktivitas lain. Namun jika kita ya, berarti menampilkan pesan data berhasil direset dan mengosongkan text field yang ada di dalam aplikasi dan selesai. Oke, ini adalah flowchart sederhana di dalam program yang sudah saya buat, yaitu sistem informasi manajemen stok data obat apotek. Selanjutnya saya akan menjelaskan program-program yang sudah saya buat, yaitu di sini saya menggunakan atau membuat 4 form untuk app about, app login, app menus, dan juga app obat. Ini yang utama, app obat. Kita akan menjelaskan dari app menus terlebih dahulu. Programnya di sini hanya menampilkan sedikit karena hanya melakukan pemanggilan link. Nah, ini untuk keluar dari aplikasi courses, discourse. Lalu di sini adalah diarahkan ke app about, dan ini diarahkan kepada app login. Setelah ini kita akan ke login.
Ini tampilan loginnya seperti ini, dan programnya seperti ini. Nah, di sini username, mohon masukkan username, langsung kepada masukkan password. Nah, di sini username-nya yaitu Tias dan passwordnya itu Tias06. Jika berhasil memasukkan username dan password ini, maka akan menampilkan login berhasil. Namun jika salah, berarti akan menampilkan username atau password salah. Ini sistem exit untuk exit atau keluar dari login ini. Lalu selanjutnya ada add about, itu disimpan di akhir ini untuk keluar setelah staff atau pengguna admin ingin keluar dari pengelolaan data obat apotek. Dan ini adalah program utama dari sistem manajemen stok data obat apotek. Di sini memasukkan atau pemanggilan kelas-kelas pemanggilan kelas-kelas tertentu seperti ada default tabel model untuk tabel, Jasper report untuk menampilkan e-report atau laporan data obat, desain, dan untuk menampilkan import net asset ini atau Jasper report, kita harus memasukkan plugin terlebih dahulu dan juga beberapa library yang dibutuhkan agar tampil laporan data obat. Jika hanya menginputkan pemanggilan ini saja, maka tidak akan bisa dapat tampil laporan data obat tersebut. SQL connection untuk mengkoneksikan ke database, date untuk tanggal, karena saya di sini menggunakan JDate user atau swing control JDate user karena di dalam sistem ini membutuhkan tanggal berlaku dan juga tanggal expired. Dan prepare statement, driver manager, juga fungsi-fungsi lainnya. Langsung saja. Di sini Jasper report, pemanggilan Jasper report. Di bawahnya ada program yang akan memanggil nilai-nilai ini. Jasper pin, map parameter, Jasper design, Jasper statement ST, results, read as, koneksi. Default tabel model, public obat init components. Di sini berarti string judul. Ini tuh judul itu untuk kolom tabel yang di atas seperti ada kode obat, lalu pinggirnya lagi ada nama obat, ID kategori, jumlah stok, harga beli, harga jual, tanggal berlaku, dan juga tanggal expired. Sesuai kebutuhan yang kita inginkan tampilkan untuk menampilkan nilai-nilai ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan button tambah karena untuk program yang saya buat ini fungsi-fungsi yang pemanggilan itu di dalam button tambah. Sebenarnya button tambah bisa juga dipanggil dengan kode program tertentu dan lebih sedikit. Namun saya menggunakan button tambah ini adalah untuk program utama pemanggilan fungsi-fungsi yang berlaku. Di sini saya memanggil kode obat karena ini kode obat, nama obat, ID kategori itu adalah variabel name. Untuk memanggil kita harus sesuai. Jika ini salah satu ada yang salah, maka data tersebut tidak dapat terpanggil, harus sesuai sampai tanggal expired. Ini menampilkan pesan kesalahan. Jika melakukan kesalahan pada penginputan, berarti akan menampilkan pesan data ada yang belum terisi. Di sini melakukan atau menggunakan double in untuk stok atau jumlah obat, double untuk harga beli dan harga jual. Ini untuk menghindari desimal atau desimal di belakang koma. Ini konfirmasi apakah yakin ingin menambahkan data dan yes option. Nah, jadi di setiap button saya menggunakan koneksi kepada database. Nah, get connection di sini untuk memanggil nilai tersebut kepada database. Insert info berarti masukkan ke dalam obat. Nama tabelnya itu adalah obat di dalam database apotek. Nah, kode ini adalah
nilai-nilai variabel yang sudah ada di database. Ini juga harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka tidak akan terpanggil. Kode obat, nama obat, ID kategori, stok, harga beli, harga jual, dan juga sampai tanggal expired. Lalu melakukan statement set string sampai dari kode obat sampai tanggal expired. Dan untuk tanggal kita menggunakan get time karena ini tuh dengan waktu. Dan di sini menampilkan nilai-nilai yang sudah di input. Ini adalah pesan jika data berhasil ditambahkan, dan ini pesan jika data gagal ditambahkan atau melakukan kesalahan user. Nah, jika si user melakukan kesalahan pada variabel stok, harga beli, harga jual, misalkan si user itu menginputkan nilai 12.000, namun angka 0 diganti menjadi angka O, dan sistem akan membaca bahwa itu bukan angka, maka akan menampilkan stok, harga beli, dan harga jual harus berupa angka. Itu untuk button tambah. Di sini ada button hapus. Di sini kode obat get text. Di sini karena yang menggunakan primary key yaitu kode obat. Berarti untuk kode obat ini dapat dipanggil, maksud saya untuk button hapus ini dapat memanggil kode obat saja. Dan jika melakukan kesalahan, maka menampilkan pesan tidak data yang dipilih. Jika kita tidak memilih data salah satu data dalam aplikasi tersebut atau sistem tersebut. Dan jika kita sudah memilih data, lalu kita klik button hapus, maka akan ada konfirmasi pesan. Apakah Anda yakin ini menghapus data? Jika batal, maka membatalkan dan kembali ke form utama, dan jika ya, maka akan langsung menghapus data obat tersebut di dalam tampilan maupun di dalam database. Delete from obat, menghapus dari tabel obat di mana yang dipanggil adalah kode obat, nilai primary key. Nah, ini pesan data berhasil dihapus, berarti kita sudah melakukan konfirmasi gagal menghapus data. Jika kita ketika ingin menghapus data, kita mengedit atau mengubah nilai-nilai tertentu di dalam text field yang sudah disediakan. Apalagi jika kita mengedit di dalam kode obat, maka akan menampilkan gagal menghapus data. Selanjutnya ada button edit. Button edit, jadi untuk button edit tentu kita harus menginput atau memanggil semua nilai yang ada di dalam sistem tersebut seperti kode obat sampai tanggal expired. Jika tidak ada yang tidak dipanggil, maka tidak dapat melakukan pengeditan. Dan ini adalah pesan data ada yang belum terisi, di mana ini untuk pengecekan nilai-nilai yang sudah dipilih, melakukan stock value, ini untuk jumlah, ini untuk harga jual, harga beli, agar tidak pada desimal di belakang koma. Format, option pen, stok. Nah, ini yang tadi ya, stok harga ini harus angka, nilai ini harus angka. Jika kita menginputkan nilai 0 diganti dengan O, maka akan tampil ini. Simpan perubahan, konfirmasi, ini untuk konfirmasi sebelum menyimpan perubahan. Memanggil lagi connection kepada database apotek dan menggunakan prepare statement, yaitu update obat set karena ingin mengedit, berarti menggunakan update obat, nilai obat atau tabel obat, set nama obat, ID kategori, dan tidak ada kode obat karena nilainya primary key dan tidak bisa diedit di sini, agar menghindari kesamaan kode obat, jadi tidak dimasukkan kepada pengeditan sampai tanggal expired. Oke. Perubahan telah disimpan jika kita sudah mengkonfirmasi pengeditan.
Tidak ada data dalam kode obat tersebut jika kita melakukan tidak ada data dengan kode obat tersebut. Jika kita edit, namun kita mengedit di dalam kode obat, maka akan menampilkan tidak ada data dengan kode obat tersebut. Ini gagal mengupdate data, melakukan kesalahan, atau user melakukan kesalahan-kesalahan tertentu saat mengupdate data. Lalu ada tabel. Di sini tabel tuh semua harus diinput kode obat sampai tanggal expired. Namun untuk tanggal di sini ada nilai-nilai tertentu yang harus dimasukkan seperti date, tanggal berlaku, model, get value as, nilai I dan 6. Di sini untuk mengambil nilai tanggal expired dari model tabel kolom ke-6 dan mengatur nilai date user. Ini expense tag trace ini untuk menangani jika terjadi kesalahan, dan date tanggal expired di sini adalah mengatur nilai tanggal expired pada date user. Lalu ada button reset. Untuk reset ini tentu kita memasukkan nilai variabel semuanya dari kode obat sampai tanggal expired. Jika tidak ada yang tidak dimasukkan, berarti nilai tersebut tidak dapat terreset ketika kita mengklik tombol reset. Lalu di sini ada pengecekan juga, data ada yang belum terisi jika melakukan data ada yang belum terisi. Berarti ketika kita mengklik tombol reset namun kita tidak memilih salah satu data dari tabel tersebut, maka akan menampilkan data ada yang belum terisi. Karena untuk reset juga harus memilih atau men-select data terlebih dahulu salah satu data. Lalu ada pesan konfirmasi, apakah Anda yakin ingin mereset data? Jika batal maka selesai, jika iya maka text field tersebut akan dikosongkan ulang dan user dapat menginputkan kembali nilai-nilai tertentu. Ini button cari. Button cari ini digunakan untuk mencari nilai obat atau kode obat di dalam aplikasi tersebut, karena jika banyaknya data obat maka si pengguna sulit untuk mencari kode-kode obat yang ingin dicari. Nah, dan fungsi ini untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kita hanya memasukkan kode obat maka akan tampil data obat yang diinginkan. Masukkan kode obat untuk melakukan pencarian. Ini untuk keluar dari metode jika tidak ada obat yang dimasukkan. Melakukan koneksi kepada database dan memilih dari tabel obat di mana kode obat. Nilai kode obat ini sangat penting karena primary key, boolean data font, variabel untuk menandai apakah data ditemukan. Data font spell flag bahwa data ditemukan. Menggunakan string kode obat, string nama obat, string ID kategori untuk kategori, in stock untuk stok, dan decimal format untuk harga jual harga beli, juga date atau tanggal berlaku, tanggal expired. RS close, statement close ini untuk menutup koneksi ke database jika sudah melakukan aktivitas. Ini untuk menampilkan pesan jika data tidak ditemukan. Gagal melakukan pencarian, di sini ada button keluar selanjutnya. Button keluar, ketika ingin keluar aplikasi maka akan diberikan konfirmasi oleh sistem. Apakah yakin Anda ingin keluar? Jika tidak maka Anda tetap di sana atau tidak jadi keluar. Jika iya maka Anda dialihkan ke halaman selanjutnya, yaitu about. Nah, ini halaman selanjutnya about yang sudah tadi ditampilkan.
button kembali tampilkan. Nah, ini fungsi button kembali ini ketika kita ingin melakukan pencarian pada button cari dan sudah menggunakan button cari itu, misalkan saya ingin mencari data dengan kode obat 002, maka akan tampil hanya data obat 002. Nah, bagaimana jika ingin menampilkan seluruh data tersebut lagi? Maka kita membuat button kembali dan di sini menuliskan program tampilkan untuk menampilkan seluruh data obat kembali. Jadi button satu action ini belum dinamakan, tapi ini untuk program e-report atau laporan yang sudah dimasukkan tadi di atas pemanggilannya. String ini pemanggilan kepada database, user root seperti biasa, connection null, string report path ini adalah link atau sumber link penempatan laporan obat yang sudah dibuat. Di sini saya menempatkan di C, yaitu di project root, finish, src, dan laporan obat. Nah, nilai laporan obat ini, .jasper ini dipanggil dari ini, laporan obat .jasper. Harus dipanggil. Jika salah, maka tidak dapat ditampilkan laporan obat tersebut. Jasper print untuk mengeprint, Jasper file manager, Jasper report, new hazmat, Jasper viewer, juga membuat koneksi jika tidak dapat tersambung kepada database. Di sini file, new file berarti mengeluarkan file. Nah, di sini src laporan obat jar.xml. Jika tadi laporan obat .jasper, lalu jar.xml ini juga harus dipanggil, yaitu yang ini. Nah, ini dipanggil. Nah, jika Anda mau mencari nilai link ini, bisa dicari di sini. Nah, ini nilainya ini sama saja. Namun diganti dengan .jasper bukan .xml. Nilai-nilai JustDash seperti parameter JustRep, JustFree ini sudah dipanggil di atas. Connection close untuk menutup koneksi setelah penggunaan. Ini untuk menampilkan pesan error. Prepaid void reset ini untuk mereset. Jadi untuk mereset ini tentu harus memasukkan variabel semua variabel agar dapat reset. Oke, nah ini prepaid void tampilkan ini untuk menampilkan. Ini fungsinya untuk menghapus semua baris dari model tabel. Ini untuk seperti biasa mendapatkan koneksi ke database. Ini untuk pernyataan SQL untuk mendapatkan data obat dari database atau ke database. Select dari tabel obat yang ada di database. Menjalankan di sini untuk menampilkan. Nah, menggunakan while mendapatkan nilai dari setiap kolom seperti kode obat menggunakan string, nama obat menggunakan string, ID kategori menggunakan string, in stock menggunakan maksud saya stok menggunakan in karena jumlah itu menggunakan nilai angka, dan double untuk harga jual harga beli, dan dan di sini ada tanggal berlaku dan juga tanggal expired yang menggunakan in untuk menghapus desimal di belakang koma dengan mengonversi ke in. Menutup koneksi ke database. Oke, selesai. Untuk desain seperti ini. Nah, ini adalah desain dari aplikasi stok data obat apotek sehat selalu. Di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel, dan 8 variabel ini juga harus terdapat di database dengan nilai-nilai variabel tertentu di cek variabelnya agar terpanggil. Ada button tambah, edit, reset, hapus.
untuk mencari kode obat dan button kembali untuk menampilkan semua data obat tadi. Dan ini untuk keluar dari pengelolaan aplikasi ini untuk admin, ini untuk mencetak laporan data obat. Saya akan melakukan running programnya dari awal, yaitu dari app menus. Nah, misalnya seperti ini. Kita program. Nah, ini adalah tampilan dari app menus, hanya sederhana. Selamat datang di halaman menus obat atau dan obat, ini untuk admin. Nah, file. Nah, di sini saya sudah mengaitkan link exit jika ingin keluar langsung, link login jika kita ingin login ke pengelolaan data obat untuk admin. Jika kita klik ini atau misalkan Ctrl L, kita masuk ke login admin. Username, misalkan kita masukkan username yang salah terlebih dahulu, maka tampilan akan seperti ini. Dapat di show Facebook. Nah, username atau password salah. Login berhasil dan akan dialihkan ke file selanjutnya atau desain selanjutnya di aplikasi ini, yaitu data stok obat apotek. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan data obat terlebih dahulu. Misalkan kita menambahkan kode obat 011, di mana 011 ini sudah digunakan oleh betadine. Jadi 011 ini digunakan oleh betadine, tapi saya akan menggunakan kode obat tersebut lagi, misalkan namanya Morex. Di kategorinya card 062, stoknya misalkan 20, harga belinya 70.000, harga jualnya 70, 5.000 per pack atau satu pack untuk satu pack ini. Tanggal berlaku kita menggunakan tanggal. Jadi tanggal berlaku ini otomatis jika bulan Juni maka akan menampilkan bulan Juni. Misalkan saya menampilkannya di bulan Juli, maka di sini otomatis Juli 10 Juni dan 10 Juni 2025. Kita tambah data obat. Apakah yakin menemukan data obat? Jika tidak akan jika iya akan seperti ini. Gagal menambahkan data karena duplikat entry 011. Berarti 011 ini adalah kode obat yang sudah digunakan oleh betadine, memiliki primary key, karena kode obat ini memiliki primary key, jadi harus berbeda. Kita ganti jadi 012 tambah dan yes, data berhasil ditambahkan. Di dalam aplikasi, tampilan aplikasi sudah ditambahkan dengan data kode obat 012. Dan di dalam database apakah sudah tertambahkan? Kita refresh dan sudah tertambahkan sesuai dengan inputan user. Selanjutnya kita melakukan pengeditan. Untuk melakukan pengeditan kita harus memilih salah satu obat. Misalkan di sini saya akan melakukan pengeditan pada bodrexin anak dengan kode obat 001. Bodrexin anaknya aku jadi bodrexin ganda, kategorinya misalkan 03, jumlah stoknya digunakan jadi 100 stok 13.000. Harga jualnya misalkan bulan Maret 12 sampai ke Februari 17. Nah, jika kita mengedit dengan kode obat atau kode obat kita edit, maka akan menampilkan seperti ini. Simpan perubahan,
tidak ada data dengan kode obat tersebut karena kode obatnya salah, harusnya 001. 001 kita ambil, simpan perubahannya, perubahan telah disimpan. Nah, butek SIM sudah teredit atau terupdate, kita cek lagi. Nah, ini sebelum di refresh seperti ini, bodek SIM 140, harga base 300.000, kita coba refresh. Nah, sudah terubah. Selanjutnya ada tombol reset. Nah, untuk tombol reset ini untuk membersihkan nilai-nilai dari text field yang di sini. Namun di sini saya menggunakan konfirmasi reset. Nah, ini konfirmasi reset. Yes, kan terreset, data berhasil reset untuk membersihkan ini. Lalu selanjutnya ada button hapus. Untuk button hapus harus memilih salah satu obat. Saya akan menghapus dengan D tadi ini dan kode obat 011 atau Thermorex. Kita coba hapus. Nah, jika ini diganti atau ditambahkan, hapus. Nah, data itu tidak terhapus karena kode obat yang di input itu tadi salah, harusnya seperti ini. Jika sesuai maka terhapus, meskipun tadi ada kesalahan dalam pesan, harusnya data gagal dihapus. Nah, ini adalah aktivitas yang benar. Nah, 011 sudah, berarti 012 sudah terhapus. Lalu cek database-nya masih ada karena sebelum di refresh, coba refresh, sudah terhapus. Selanjutnya ingin mencari nilai atau obat tertentu, misalkan kita melakukan 006, maka akan tampil dengan 6 obat konidin batil di sini. Jika kita melakukan kesalahan atau penginputan untuk pencarian kode obat, maka akan seperti ini, tidak ada data dengan kode obat tersebut. Nah, ingin menampilkan semua nilai data, maka kita klik tombol kembali dan akan menampilkan semua nilai data. Itu untuk baca. Nah, ini untuk cetak laporan. Untuk cetak laporan ini kita harus menambahkan ini dulu. Nah, library ini untuk cetak laporan itu Jasper Report, dan untuk plugins juga jangan lupa ditambahkan agar ketika ingin mencetak laporan dapat dicetak. Kita coba cetak laporan, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini untuk fungsi dari button cetak laporan. Nah, di mana ada 11 data tadi 12 sudah dihapus, namun ini belum terlalu rapi karena belum dirapikan. Sini juga ada hari, tanggal, tepat hari Jumat 7 Juni 2024. Nah, ini untuk button keluar, ada konfirmasi Anda yakin ingin keluar, jika tidak maka akan tetap di sini, jika ya maka akan dialihkan ke halaman ini. Aku tekstur selalu, terima kasih atas perhatianmu, selamat beristirahat. Untuk pesan kepada admin, lalu exit dan selesai. Di sini saya hanya menggunakan satu default setting, makanya di sini tuh masih gambar, di sini gambar-gambar icon masih dalam satu package.
itu penjelasan proyek yang sudah dibuat, yaitu sistem manajemen, sistem informasi manajemen stok atau obat apotek. Kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.